Pernah kepikiran nggak sih, di balik setiap aplikasi keren yang kita pakai, itu ada kode yang bukan cuma canggih, tapi juga harusnya kuat banget? Nah, hari ini kita bakal bedah rahasia di baliknya. Gimana caranya nulis kode yang kebal serangan. Yuk, kita mulai. Oke, saya mau mulai dengan satu pertanyaan penting. Di dunia software development yang isinya bug, deadline mepet, dan copy, kira-kira apa sih satu kesalahan yang bisa bikin perusahaan boncos dan reputasinya hancur dalam sekejap? Jawabannya, ya ini dia. Pas kita baru panik soal keamanan setelah produknya dilempar ke publik. Coba bayangin deh, jauh lebih gampang kan ngencengin satu baut pas lagi ngerakit mobil daripada harus bongkar total mesinnya pas mobilnya udah dipakai jutaan orang di jalan raya. Biayanya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih secure coding ini penting banget? Ini bukan cuma soal duit loh, ini soal fondasi kepercayaan yang kita bangun sama pengguna kita. Inti dari semua keamanan data itu sebenarnya ada di tiga pilar ini, yang dikenal sebagai CAI Triad. Kerahasiaan itu simpelnya kayak DM Instagram kamu, cuma kamu dan orang yang dituju yang boleh baca. Integritas itu mastiin saldo di M-Banking kamu nggak tiba-tiba berubah sendiri. Dan ketersediaan, ya itu artinya kamu bisa pesan ojek online pas lagi butuh-butuhnya. Tiga-tiganya ini harus seimbang, nggak bisa pincang sebelah. Oke, biar kita satu frekuensi, kita samain dulu beberapa istilah. Yang pertama, ancaman atau threat. Anggap aja ini kayak awan mendung di langit. Kita nggak tahu kapan hujannya turun, tapi potensinya udah ada. Bisa itu hacker, malware, atau bahkan sistem yang error. Terus, ada kerentanan atau vulnerability. Nah, kalau ancaman tadi itu awan mendungnya, kerentanan ini jendela rumah yang lupa kita tutup. Itu adalah celah di sistem kita. Entah itu bug di kode atau password yang gampang ditebak, yang jadi pintu masuk buat si ancaman tadi. Nah, pas hujannya turun, itu ancaman, dan masuk lewat jendela yang kebuka, itu kerentanan. Itulah yang kita sebut risiko. Ini adalah potensi kerusakan yang beneran bisa terjadi. Data pengguna bocor, layanan mati total, sampai kepercayaan yang hancur. Jadi, tugas utama kita sebagai developer itu apa? Ya simpelnya, nutupin semua jendela itu sebelum hujannya datang. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita lihat prakteknya di lapangan. Apa aja sih jebakan-jebakan yang paling sering bikin para developer, bahkan yang udah jago sekalipun jadi kesandung? Ini dia nih, 4 dosa yang paling umum. Pertama, naruh kunci API atau password database langsung di dalam kode. Kedua, terlalu percaya sama input dari pengguna. Seolah-olah kita buka gerbang benteng lebar-lebar buat siapa aja. Ketiga, pakai library atau dependensi yang udah usang, kayak bangun istana di atas pondasi yang rapuh. Dan terakhir, pesan error yang malah membocorin informasi penting. Kelihatannya sepele, justru ini bahaya banget. Coba deh lihat contoh kode ini. Di sebelah kiri, satu fungsi yang salah bisa ngebocorin semua data pengguna ke siapa aja. Ngeri kan? Tapi lihat yang di kanan. Cuma dengan nambahin satu baris kode buat ngecek, bener nggak sih pengguna ini punya hak akses yang sesuai? Kita udah bisa bangun tembok pertahanan yang kokoh. Perubahannya kecil banget, tapi dampak keamanannya langit dan bumi. Untungnya, kita nggak perlu main tebak-tebakan buat tahu celah mana yang paling bahaya. Udah ada panduan standar dari industri yang bisa jadi contekan kita. Dan panduan itu datangnya dari OWASP. Anggap aja OWASP ini kayak PBB-nya dunia keamanan software. Mereka secara rutin ngerilis yang namanya OWASP Top 10, yang isinya itu daftar kerentanan keamanan web yang paling sering jadi incaran para penjahat siber. Yuk kita intip 3 penjahat utamanya. Pertama, broken access control. Ini kayak kita bisa ngintip profil orang lain cuma dengan ganti angka ID di URL. Kedua, cryptographic failures. Ini terjadi pas password kayak password 123 disimpan gitu aja tanpa dienkripsi. Dan yang ketiga, injection. Ini serangan klasik di mana input dari pengguna bisa dipakai buat ngerusak atau bahkan ngambil alih database. 3 ini aja udah jadi prioritas utama yang harus kita beresin. Tentu aja, ngelawan semua ancaman ini satu persatu secara manual itu capek banget dan nggak mungkin. Makanya, pendekatan modern itu adalah membangun sistem pertahanan yang bisa kerja sendiri, alias otomatis. Nah, inilah yang namanya Application Security Testing atau disingkat AST. Anggap aja ini kayak pasukan robot penjaga yang kita program buat patroli kode kita 24/7. Mereka secara otomatis nyari celah-celah keamanan dan ngasih tahu kita sebelum jadi masalah besar. Pasukan robot ini ada 3 jenis utama. Yang pertama, SAST. Dia ini kayak arsitek yang ngecek blueprint atau kode kita, nyari cacat desain sebelum bangunannya jadi.
Terus ada Dust. Dia ini kayak tim penguji yang coba dobrak pintu dan jendela dari aplikasi yang udah jalan buat nyari titik lemahnya dari luar. Terakhir, ada CAA. Dia ini inspektor logistik yang mastiin semua bahan bangunan dari pihak ketiga alias library yang kita pakai aman dan gak ada cacatnya. Nah, keajaibannya itu bukan cuma di alat-alatnya, tapi di mana kita menempatkan mereka. Seperti yang bisa kita lihat di sini, semua scan ini nggak dijalanin manual. Semuanya terintegrasi di dalam pabrik modernnya software yang kita sebut pipeline CI/CD. Jadi, setiap kali ada kode baru yang masuk, kode itu otomatis bakal melewati pos-pos pemeriksaan keamanan ini. Keren kan? Ini semua membawa kita ke perubahan pola pikir yang paling mendasar. Keamanan itu bukan tempelan atau hiasan yang kita pasang di akhir. Filosofi ini punya nama DevSecOps. Kuncinya ada di kata sec atau security yang ada di tengah-tengah. Ini soal menanamkan keamanan ke dalam DNA proses development kita, bukan lagi jadi urusan tim keamanan aja yang kerjanya di pojokan. Gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Cara lama itu kayak kita ngebut di jalan berliku, di ujungnya ada portal keamanan yang jadi penghambat dan bikin macet. Tapi cara DevSecOps itu kayak kita ada di jalan tol, lurus, kenceng, dan aman. Karena pos-pos pemeriksaannya itu udah jadi bagian dari jalan tol itu sendiri, bukan jadi portal di ujung. Jadi ini bukan soal memperlambat, tapi justru biar bisa melaju lebih cepat dengan aman. Jadi resep suksesnya ada 3. Pertama, shift left. Artinya pikirin keamanan dari hari pertama, jangan nunggu pas mau rilis baru panik. Kedua, otomatisasi. Biarin mesin yang ngerjain tugas-tugas berulang supaya nggak ada yang kelewat. Dan yang paling penting, kolaborasi. Keamanan itu bukan lagi tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua sebagai satu tim. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran. Kita sering banget sibuk ngebangun fitur-fitur yang canggih dan keren, tapi kadang lupa kalau semua itu berdiri di atas sebuah fondasi. Keamanan itulah fondasinya. Pertanyaannya sekarang, seberapa kokoh fondasi yang lagi Anda bangun saat ini?